Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak kelas 9. Kita melanjutkan latihan soal ujian sekolah. Untuk matematika, terakhir pembahasan latihan soal sampai nomor 14 ya. Jadi hari ini kita masuk ke nomor 15. Nah, tentang soal cerita himpunan. Diperhatikan penjelasan dari Ibu. Jangan hanya ditulis saja, yang penting kalian paham ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan nanti di hari Rabu atau Kamis ketika Zoom Meet. Oke, untuk soal cerita nomor 15 tentang himpunan, nanti angkanya tinggal Bu Heni ganti. Jadi diperhatikan. Soal himpunan itu pasti ada dua himpunan yang dibicarakan. Contohnya nomor 15, yang dibicarakan yaitu pelajaran tambahan IPS dan pelajaran tambahan IPA. Kita tinggal menggunakan rumus S tambah I sama dengan L. Keterangannya apa? S itu sama dengan semesta atau seluruhnya. Semesta. Atau jumlah seluruhnya. Sedangkan I adalah irisan. Irisan atau yang menyukai keduanya. Menyukai keduanya. Sedangkan L ini lainnya. Selain irisan dan semesta. Coba kita praktekkan, kita masukkan rumus S tambah I sama dengan L. Nah, S itu jumlah seluruhnya. Kita baca soalnya. Dalam suatu kelas terdapat 50 orang siswa, berarti ini seluruhnya ada 50 ya. S 50 ditambah I, apakah ada yang menyukai keduanya? Kita baca lagi. Siswa yang mengikuti pelajaran tambahan IPS ada 25. Siswa yang mengikuti pelajaran tambahan IPA 23. Ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti pelajaran tambahan kedua pelajaran tersebut. Kalau ini tidak mengikuti berarti bukan irisan ya. Banyak siswa yang mengikuti pelajaran tambahan IPS dan IPA adalah berarti ini yang ditanya nih. Yang mengikuti pelajaran IPS dan IPA berarti mengikuti kedua pelajaran tersebut. Artinya sama dengan irisan ya. Berarti yang ditanya adalah irisannya. Artinya I-nya belum diketahui. Tinggal kita masukkan lainnya. Selain angka 50 tinggal kita masukkan di L, yaitu 25 ditambah 23 ditambah 7. 50 tambah I sama dengan, ini tinggal kita jumlah berapa? 55 ya. Ini 50 tambah I nggak bisa dijumlah karena I-nya merupakan variabel ya. I sama dengan 55 dikurang, ini pindah ruas kan jadi pengurangan ya. 50. Berarti I-nya sama dengan 5 siswa. Oke. Inilah jawabannya. Banyak siswa yang mengikuti pelajaran tambahan IPS dan IPA adalah 5 siswa. Semoga paham ya. Ini masih mudah karena tinggal masukin rumus. Lanjut nomor 16. Nomor 16 tentang sudut dan berhubungan dengan variabel. Ini yang ditanya nilai X ya. Baik, Ibu tambahkan dulu. Nilai yang memenuhi adalah nilai X. Ibu tambahkan nilai X yang memenuhi adalah, coba kita jawab. Di sini ada 2 garis sejajar yang 6X min 20 dengan
2x plus 40 posisinya berseberangan dalam, ya, karena menyeberang dan ada di dalam kedua garis ini. Jadi saling berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Maka berlaku kedua sudutnya sama besar. Jadi tinggal kita samakan karena sama besar, ya. Jadi 2x tambah 40 sama dengan 6x min 20. Sampai sini tinggal kita gabungkan yang ada variabel x-nya. 2x, 6x kan, pindah ke kiri. Tadi di kanan plus, pindah ke kiri jadi min. Sama dengan yang kanan min 20, minnya jangan dihilangkan. Kemudian yang 40-nya pindah ke kanan, jadi min 40. Kenapa min? Karena di sebelah kirinya plus, pindah ke kanan jadi min. Tinggal kita jumlahkan atau kurangkan. 2 kurang 6, min 4, variabelnya x, sama dengan min 20 kurang 40. Punya utang 20, utang lagi 40, min 60. Berarti x sama dengan min 60 dibagi min 4. X sama dengan min bagi min plus 60 bagi 4, 15. Inilah besar nilai X-nya. Masih mudah ya, nomor 16. Lanjut nomor 17. Digambar ya. Nomor 17 tentang bangun datar, ini ada trapesium. Diketahui trapesiumnya sama kaki, berarti AD dan BC-nya sama. Ini udah ada tandanya ya. Dengan panjang AB 15, AB-nya 15 yang atas, CD-nya 27, CD 27. Tinggal kita tambahin dulu di sini, garis bantu. Nah, dari C ke D 27. AE 8, A ke E 8. Ditanya keliling trapesium ABCD. Yang namanya keliling tinggal menjumlahkan semua sisi yang di luar ya. Dari atas AB, ini kelilingnya, AB tambah kanan BC tambah bawah CD tambah kiri AD. Nah, yang belum diketahui yaitu BC dan AD. Gimana caranya? Caranya tinggal kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena A, E, D ini membentuk segitiga siku-siku gitu kan. Kita cari salah satunya aja ya. Nanti otomatis AD-nya dapat, BC-nya juga dapat karena sama. Nah, sekarang AB-nya 8, DE-nya berapa? Harus kita cari. Nah, di sini misalkan kita tambahkan di sini F ya. Dari E ke F adalah betul 15 karena sama dengan yang atas ya. Nah, dari ujung ke ujung 27. E ke F 15. Berarti yang DE dan FC itu sisanya kan? Berarti di sini 27 dikurang 15. Berapa? 12. Karena di sini ada 2, ED dan FC, kita bagi 2. Sama dengan 12 bagi 2, 6. Berarti yang ini 6, yang di sini juga 6. Kita tinggal cari panjang AD nih. Misalkan X ya. X menggunakan Pitagoras. Pitagoras, pelajaran kelas 8. Pitagoras, X sama dengan akar 6 kuadrat
ditambah 8 kuadrat. X sama dengan akar 6 kuadrat 36 tambah 8 kuadrat 64 sama dengan akar dijumlah 100. Akar 100 berapa? 10, betul. Jadi X-nya ini 10. AD-nya 10, BC-nya otomatis 10 karena sama kaki, gitu kan? Tinggal kita cari kelilingnya. AB tinggal masukkan 15 ditambah BC 10 ditambah CD, C ke D 27 ya. Nih. Ditambah AD-nya 10 juga. Sama dengan kita jumlahkan berapa nih? 5 tambah 7, 12, 1, 2, 3, 5, 62. 62 cm. Paham ya? Untuk soal bangun datar, insya Allah. Lanjut, nomor 18. Nah, nomor 18 tentang relasi ini. Ini ada diagram panah dari P ke Q, diminta nama relasinya. Nama relasi yang menghubungkan antara himpunan P dengan Q. 4 ke 2. 4 ke 2 kita tulis dulu. 6 ke 3. 6 ke 3. 8 ke 4. 10 ke 5. Nah, yang kita jalankan yang sebelah kanan nih. Diapakan supaya dapat 4, dapat 6. 2 diapakan? Coba pasti dikali ya, karena kan semakin besar tuh hasilnya. Coba dikali berapa? Betul, kali 2. Kita cocokkan, 2 kali 2 betul 4, 3 kali 2 betul 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Berarti ini nama relasinya kalau dikalimatin jadi 2 kalinya dari. 2 kalinya dari. Inilah nama relasinya. Ya. Oke. Lanjut nomor 19. Nomor 19 tentang persamaan garis lurus, tentang gradien. Nah, ditanya persamaan garis yang grafiknya saling sejajar. Kalau saling sejajar, cari gradien yang sama. Berarti gradiennya sama. Gradien itu apa? Kemiringan. Kemiringannya sama. Gradien itu lambangnya huruf M kecil. Nah, kita cari satu-satu dari 1 sampai 4 gradiennya berapa. Nah, dari nomor 1 gradiennya M. Kalau Y sama dengan, ini mudah nih. Tinggal koefisien dari X. Koefisien dari X berapa di situ? Koefisien X. Angka di depan huruf X berarti 3, ya kan? Mana lagi yang gampang? Nah, yang ini nih, yang nomor 3. Karena bentuknya Y sama dengan ya. Y sama dengan. Tinggal koefisien dari X sepertiga. Kemudian yang nomor 4 dulu. Ibu tulis di sini caranya. 3Y sama dengan min 9X tambah 6. Di depan Y-nya kita hilangkan angka 3-nya. Kita bagi dengan 3 aja. Supaya jadi Y sama dengan. Bagi 3 semua. 3 bagi 3, 1. Y. 1 nggak perlu ditulis ya. Min bagi plus, min. 9 bagi 3, 3X. Ditambah 6 bagi 3, 2. Berarti gradiennya sama dengan koefisien dari X min 3. Berarti ini M-nya min 3. Sekarang yang nomor 2 nih, yang bentuknya agak beda. X min 3Y sama dengan 8. Jadi yang berpengaruh itu hanya yang variabel X dan Y ya. Konstantanya ini nggak ngaruh.
Nah, sekarang kalau bentuknya X sama Y-nya ada di ruas kiri semua, nih di ruas kiri semua, gradiennya itu dirumuskan M sama dengan min koefisien X per koefisien Y. Sekali lagi, ini jika variabel X sama Y-nya dalam satu ruas ya. Kalau tadi kan Y sama X-nya beda ruas nih. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Yang nomor 1 juga Y-nya sebelah kiri, X-nya sebelah kanan. Nomor 3 juga Y-nya sebelah kiri, X-nya sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal masukkan min koefisien X-nya 1, ya kan? Kalau nggak ditulis, per koefisien Y-nya, ini min 3. Sama dengan min bagi min plus 1 per 3. Jadi, M sama dengan nomor 2, 1 per 3. Jadi, yang sama mana? Yang nomor 2 dan 3. Berarti yang sejajar 2 dan 3. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 20. Nomor 20 tentang SPLDV, ini agak panjang caranya. Karena eliminasi substitusi ya. SPLDV ada dua benda yang dibicarakan pasti. Ini dua bendanya yaitu pensil dan pulpen. Kita misalkan pulpennya X, pensilnya Y. Yang ditanyakan, Riris membeli satu buah pulpen, berarti 1X ya. Dan 3 buah pensil, berarti 3Y. Berapa harganya? Berarti kita harus cari dulu nih, X-nya berapa, Y-nya berapa, atau harga pulpennya satunya berapa, harga pensilnya satunya berapa. Dengan cara menggunakan eliminasi dan substitusi. Pelajaran kelas 8, kita gunakan persamaannya. Di sini ada Rima membeli 3 buah pulpen, berarti 3X. Pulpennya X ditambah 2 buah pensil, berarti 2Y. Sama dengan harganya 18.500. Yang kedua, Rizka membeli 2 buah pulpen, 2X ditambah dan sebuah pensil 1Y, harganya 11.500. Nah, buat menghilangkan variabelnya harus koefisiennya sama. Mana yang mudah? Yang Y aja nih ya. Caranya supaya sama, yang atas dikali koefisien yang bawah yaitu 1. Yang bawah kali koefisien yang atas 2. Paham ya? Jadi yang atas kali yang bawah kali yang atas. Yang atas tinggal kali 1 semua. Kalau kali 1 kan nggak ngaruh ya, jadinya tetap 3X ditambah 2Y sama dengan 18.500. Sedangkan yang bawah kalikan 2 semua. 2X kali 2, 4X ditambah 1 kali 2, 2Y sama dengan 11.500 kali 2, yaitu 23.000 ya. Tinggal kita kurang supaya jadi 0. 2 kurang 2, 0 kan? Nih supaya habis. 3 dikurang 4, min 1X. Sama dengan 18.500 kurang 23.000, min 4.500. X sama dengan min 4.500 dibagi min 1. Sama dengan min bagi min plus 4.500 bagi 1, 4.500. X-nya 4.500. X itu apa? Pulpen. Berarti harga pulpen satunya 4.500. Kita cari sekarang Y-nya. Boleh dimasukkan ke yang pertama,
boleh masukkan yang kedua, cari yang mudah aja. Kita masukkan ke substitusi ke yang kedua ya. 2X ditambah 1 Y-nya kita tulis dulu 1Y sama dengan 11.500. 2X, X-nya udah kita dapatkan 4.500 kan? Kita ganti 4.500 ditambah 1Y, 1 nggak usah ditulis ya. Langsung aja tambah Y sama dengan 11.500. 2 kali 4.500 yaitu 9.000 tambah Y sama dengan 11.500. Y sama dengan 11.500 dikurang 9.000. Y sama dengan berapakah? 2.500. Inilah harga Y-nya pensil. Sudah dapat X dan Y-nya, tinggal kita masukkan ke yang ditanya ini ya. X tambah, jadi X tambah 3Y sama dengan, dari mana Bu? Ini dari yang ditanya ya. X-nya 4.500 ditambah 3, Y-nya berapa? 2.500. Sama dengan 4.500 ditambah 3 kali 2.500, 7.500. Sama dengan jumlahnya adalah 12.000. Inilah yang harus dibayar oleh Riris. Semoga paham ya. Kita lanjut. Nomor 21. Tentang lingkaran, ini pelajaran kelas 8. Sudut pusat dan sudut keliling. Diketahui besar PQS, yang mana PQS? PQS ini nih berarti 50 derajat. Sebagai sudut keliling ya. Karena menyentuh tepi lingkaran, ini sudut keliling. Ditanya besar ROS. ROS nih yang ini. Nah, sebelum nyari ROS, kita cari sudut pusatnya dulu dari PQS. PQS. Ujung sama ujungnya harus sama, berarti sudut pusatnya awalnya P, belakangnya S juga. Tengahnya huruf apa? Ya, titik sudut tengahnya atau titik pusat tengahnya yaitu O. Jadi POS. Nah, ini sudut pusatnya nih. Sudut pusat. Sudut pusat itu rumusnya 2 kali sudut keliling. Berarti sama dengan 2 kali sudut PQS. Sama dengan 2 kali sudut PQS-nya 50 derajat. Sama dengan 2 kali 50 derajat 100 derajat. Sudah dapat jawabannya? Belum, karena ini sudut POS. Sudut POS. POS ya ini ya. Nah, ini 100. Yang ditanya ROS. Nah, karena ROS dengan PQS membentuk berpelurus nih, membentuk 180 derajat, berarti yang ROS tinggal sisanya aja. Berarti yang namanya sisa tinggal dikurang. 180 derajat dikurang sudut POS. Sama dengan 180 derajat dikurang 100 derajat. Yaitu 80 derajat. Inilah sudut ROS. Gitu. Oke, insya Allah paham ya. Lanjut, nomor 22. Nomor 22 ini tentang volume kubus dan luas permukaan kubus. Diketahui volume kubusnya 512.
Yang ditanya luas permukaan kubus, LP kubus. LP kubus rumusnya apa? 6 kali R pangkat 2 ya. 6 kali R pangkat 2. Nah, R-nya ini, rusuknya ini belum diketahui. Kita harus cari dulu. Dari mana? Dari yang diketahui, yaitu volume kubus. Volume kubus rumusnya R pangkat 3 sama dengan 512. Berarti R-nya akar pangkat 3 dari 512. Berapakah? Betul, 8. Kenapa 8? Karena 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Ini baru rusuknya. Tinggal kita masukin ke luas permukaan. 6 kali R-nya berapa? 8 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Sama dengan 6 kali 64, 384 cm persegi. Inilah luas permukaan kubusnya. Semoga paham ya. Kita lanjut nomor 23 tentang peluang. Ini peluang pelemparan 3 mata uang. Ini sudah Ibu buatkan. Jadi kalau 3 koin atau 3 mata uang dilemparkan, kemungkinannya itu ada 8 kemungkinan. Ini yang pertama, angka semua. Ini yang kedua, GAA, ada yang gambar. Koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga angka keluarnya. Ya, kalian bayangkan kalau kalian punya 3 koin dilambungkan, kemungkinan yang keluar itu ada 8 kemungkinan. Sekali lagi, A ini angka, G itu sisi gambar, ya. Nah, ini 2 kemungkinannya, ini 3 kemungkinan. Angka koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiga gambar. Ini kemungkinan keempat, koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga gambar. Itu maksudnya ya. Ini kemungkinan kelima, ini kemungkinan keenam, ini kemungkinan ketujuh, ini kemungkinan ke-8. Yang ditanya peluang. Peluang itu rumusnya NA per NS. Yang kita isi NS-nya dulu aja. NS jumlah seluruhnya ada 8. Nah, NA-nya ini yang ditanya apa? Diminta munculnya 3 permukaan yang sama. Berarti yang hurufnya sama, 3 huruf yang sama. Berarti ini ya. A. Ada lagi yang sama? Oh betul, yang ini. G. Berarti ada 1, ada 2. Jadi peluangnya 2/8. Atau kita perkecil, sama-sama bagi 2 atas bawah sama dengan 2 bagi 2, 1/8 bagi 2, 4. Yaitu peluangnya 1/4. Seperti itu. Jadi kalau misalkan diminta peluang munculnya 2 permukaan yang sama. Kalau 2 permukaan yang sama berarti yang ini ya, ada hurufnya 2 sama. Ini gitu kan. Ini juga karena G ada 2 yang sama. Ini juga A. Ini juga termasuk kan? G. Ini juga termasuk. Ada G gitu. Ada berapa tuh kalau 2 permukaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kalau munculnya 2 permukaan yang sama. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 24. Semakin banyak yang Ibu bahas, semakin besar peluang kalian mendapatkan nilai yang bagus jika kalian mempelajari latihan soalnya. Lanjut nomor 24. Oh, ini pelajaran kelas 9. Akar-akar persamaan. Diminta himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 10x tambah 24. Berarti kita cari 2 angka. Di sini kita tulis dulu x. Di sini x. Angkanya kita cari 2 angka. Yang dikalikan
hasilnya, kalau dikali hasilnya 24. Kalau dijumlah hasilnya berapa? Koefisien dari X 10. Perkalian 24. Kita jabarin. Perkalian 24. 2, 12 ya. Kemudian 3, 4, 4, 6. Kalau di sini hasil kalinya positif, kalau nggak positif, negatif kan. Tapi yang negatif nggak mungkin karena diminta penjumlahannya positif. Kalau yang dijumlahin positif 10 yang mana? Yang ini ya. Kalau dijumlahin 4 tambah 6, 10. Berarti yang satu X plus 4. Yang satu X plus 6. Sama dengan 0. Dari sini X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan pindah ruas 0 dikurang 4. X1 sama dengan min 4. Yang ini X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 0 dikurang 6. X2 sama dengan min 6. Ini pindah ruas jadi negatif ya. Jadi akar-akarnya adalah yang kecil dulu negatif 6, negatif 4. Ini pelajaran kelas 9, semoga masih ingat. Lanjut nomor 25. Nomor 25 juga ini pelajaran kelas 9 ya. Transformasi. Diminta bayangan titik min 6,4 titik B. Yang pertama dirotasikan 90 derajat. Berlawanan arah. Kalau berlawanan arah itu positif ya. Jadi 0,90 derajat. Kalau berlawanan arah positif. Kalau searah jarum jam negatif. Oke. Coba Ibu. Betul. Jadi kalau berlawan arah positif di sininya jadi 0,90 derajat. Hasilnya itu kalau dirotasikan menghasilkan min Y, X. Berarti hasilnya min Y, min. Y-nya yang mana? Ini ya. Ini Ibu tulis dulu, ini X, ini Y. Berarti min Y, min 4, X, X-nya min 6. Nah, kemudian ditranslasikan oleh min 5,3. Dari sini, hasil ini ditranslasikan, Ibu tulis min 4, min 6. Jangan pakai yang awal ya, pakai yang hasilnya. Dilanjutkan, ditranslasikan min 5 dengan 3. Kalau translasi gampang nih, tinggal dijumlahin. X dengan X, min 4 kurang 5. Ini enggak pakai koma ya. Min 4 kurang 5, kemudian koma, Y-nya min 6 plus 3. Sama dengan punya utang 4, utang lagi 5, berhutanglah, tambah banyak, 9. Punya utang 6, bayar 3, min 3. Jadi inilah hasil bayangannya, negatif 9, negatif 3. Oke, kita lanjutkan nomor 26. Nomor 26. Nomor 26 ini tentang bangun ruang terdiri dari tabung dan setengah bola. Ibu berikan rumusnya aja, nanti kalian lanjutkan jawabannya ya. Karena ini akan sama persis nih. Jadi Ibu hanya memberikan rumusnya saja, kalian yang mencari jawabannya. Oke.
Yang ditanya volume gabungan, berarti yang ditanya volume gabungan itu volume tabung ditambah volume setengah bola. Sama dengan volume tabung rumusnya apa? Pi kali R kuadrat kali T. Tambah setengah volume bola 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Sama dengan Pi-nya berapa? Ini diameter ya, dari ujung ke ujung. Berarti jari-jarinya 14/2 sama dengan 7. Pi-nya berarti pakai 22/7. R-nya 7 kali 7 karena kuadrat ya. Tingginya yaitu 10. Tambah ini T nih ya. Ini 4/2, 2. Jadi kita tulisnya 2/3 aja. Dikali Pi-nya 2/7 kali R-nya tadi 7 pangkat 3, berarti 3 kali. Udah tinggal kalian hitung ya. Ini yang bisa dicoret nih, 7/7, 22 kali 7 kali 10. Tambah, ini juga habis. Nggak ada yang bisa dibagi 3, tinggal kita hitung aja. 2 kali 22 kali 7 kali 7. Berapa? 49 ya. Dibagi 3, karena yang bawahnya ada 3. Ya udah tinggal kalian hitung ya, ini jumlahnya berapa, taruh di sini, ditambah ini hasilnya berapa, ditaruh di sini, dijumlah, itulah hasil akhirnya, sentimeter kubik. Dicari ya sampai akhir, karena ini keluar. Semuanya juga keluar, tapi ini persis sama. Jadi dihitung sendiri. Oke, nomor 27, soal yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Luas seluruh kerucut dengan tinggi 24 cm, tinggi 24, diameternya 14, berarti jari-jarinya betul 14/2, 7. Yang ditanyakan luas seluruh kerucut. Luas seluruh kerucut rumusnya apa? Pi kali R, buka kurung, R tambah S. Nah, Pi dan R-nya sudah ada, S-nya belum diketahui. Kita cari S-nya dulu. S itu garis pelukis, gunakan Pitagoras. S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan akar R-nya berapa? 7/2 tambah T-nya berapa? 24/2. Sama dengan, dihitung, 7/7, 49 ya. 49 ditambah 24 kuadrat, 24 kali 24, 576. Sama dengan dijumlahkan 625. Akar 625 yaitu 25. Tinggal dimasukkan ke sini. Pi-nya kita gunakan 22/7, R-nya kita gunakan 7, R-nya lagi 7, ditambah S-nya 25. Ini 7 coret, 7/7 habis kan? 22 dikali 7 tambah 25 yaitu 34. Kalian hitung sendiri ya, ini dikali 22 kali 34. Berapakah itulah hasilnya? Sentimeter persegi. Oke, dipelajari, dicatat ya. Untuk kalian pelajari ketika nanti ujian sekolah minggu depan. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ketika kita Zoom Meet. Hari Rabu atau hari Kamis, nanti Ibu infokan. Oke, sampai sini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat untuk minggu depan, terakhir kalian ujian di SMP Cendrawasih. Maksimalkan waktu yang ada supaya hasilnya juga maksimal. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.